Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model penelitian survei, di mana penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari penelitian terapan deskriptif. Melalui perkuliahan kali ini, secara umum, mahasiswa diharapkan mampu menyusun model penelitian terapan deskriptif berupa survei. Yang pertama yang perlu dipahami adalah mengenai apa karakteristik atau yang menjadi ciri penelitian deskriptif. Yang pertama adalah kita mengenali dulu apa penelitian deskriptif itu. Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau juga menjelaskan tentang sebuah fenomena atau fakta sosial berdasarkan data empiris sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Adapun bentuk-bentuk dari penelitian deskriptif itu diantaranya bisa berupa verifikasi terhadap asumsi atau teori berdasarkan data empiris, bisa juga berupa pengujian suatu asumsi atau teori, atau juga secara khusus bisa menemukan ketepatan suatu teori atau asumsi. Selain itu juga bentuknya bisa berupa penemuan terhadap model baru atau penilaian keberartian suatu teori atau asumsi. Nah, beberapa model penelitian deskriptif yang kita kenal dalam metodologi penelitian terapan diantaranya adalah studi survei, studi korelasional, dan studi kausal. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan secara khusus tentang studi survei. Studi survei ini memiliki beberapa karakteristik, memiliki beberapa ciri dan juga prosedur dalam pelaksanaannya, di mana penelitian survei ini dilakukan secara teliti tentang fakta atau fenomena perilaku dan sosial terhadap subjek, biasanya dalam skala besar atau jumlah yang sangat besar. Yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian survei ini biasanya adalah bentuknya kuantitatif. Mengapa kuantitatif yang digunakan? Karena kuantitatif lebih mudah untuk dianalisis datanya dan juga disajikan dengan lebih mudah dipahami oleh halayak ramai dibandingkan dengan data-data yang sifatnya kualitatif. Walaupun itu data-data kualitatif bisa kita peroleh melalui survei ini. Namun sebagian besar bahwa survei ini dilakukan biasanya menggunakan data-data kuantitatif. Yang berikutnya adalah subjek penelitian survei ini bisa berupa populasi secara keseluruhan yang kita survei, tetapi apabila itu terlalu besar maka biasanya digunakan sampel. Nah, pengumpulan datanya bisa menggunakan teknik wawancara, bisa juga kuesioner atau angket. Dalam hal-hal tertentu yang sifatnya sedikit informasi yang dibutuhkan, biasanya wawancara itu dilakukan secara sampel terhadap beberapa responden. Tetapi apabila sasaran kita sangat banyak dan informasi yang akan kita kumpulkan cukup banyak, biasanya kita menggunakan kuesioner ataupun angket. Nah, tujuan utamanya itu bisa untuk menjelaskan secara komprehensif tentang satu fenomena, bisa juga melakukan analisis pertumbuhan dari waktu ke waktu, atau bisa juga survei ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan atau tren terhadap satu isu atau fenomena tertentu di masyarakat. Nah, bentuk analisisnya bisa time series, yaitu dari waktu secara kontinu, bisa juga cross section, itu analisis dilakukan pada saat tertentu tanpa melihat kontinuitas waktunya. Nah, ini sekedar untuk diketahui perbedaan antara survei dengan studi korelasional. Kalau korelasional itu menghubungkan antara dua fenomena atau dua variabel ya kalau di dalam penelitian. Sejauh mana dua variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Nah, kemudian yang satu lagi ada studi kausal. Kalau studi kausal hampir mirip dengan studi korelasional, hanya sifatnya lebih kuat. Secara teoritik dia bisa diuji ya, bahwa variabel yang satu itu bisa mempengaruhi variabel yang lainnya. Sehingga dalam analisisnya pun itu lebih khusus dibandingkan dengan analisis yang dilakukan dalam studi korelasional. Dan ini analisisnya lebih kompleks.
Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu dicermati dalam survei adalah pertama, tujuan survei yang kita lakukan itu harus jelas sebelum survei itu dilakukan. Apa tujuannya dan kira-kira apa manfaatnya. Dan selanjutnya sasaran dan target pun harus kita perhitungkan bahwa sasaran atau target yang akan kita tuju itu bisa terjangkau data-datanya oleh kita. Nah, disinilah peran penting dari metode sampling yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, bahwa instrumen yang kita buat untuk menghimpun informasi atau data itu harus kita pastikan validitasnya tinggi ya, dan juga memiliki reliabilitas yang tinggi agar instrumen itu dapat dipercaya untuk pengumpulan data. Dan selanjutnya adalah yang harus diperhatikan tentang validitas internal dan validitas eksternal dalam kegiatan survei ini. Nah, yang dimaksud dengan validitas internal itu adalah validitas yang kita uji, yang kita siapkan khusus untuk menyiapkan instrumen-instrumen yang akan kita gunakan sebelum dilakukan survei. Termasuk juga metode-metodenya yang dipersiapkan dengan sangat teliti dalam rangka memperoleh informasi yang akurat. Nah, sedangkan validitas eksternal yang harus kita pertimbangkan adalah kesesuaian hasil surveinya nanti dengan lingkup yang lebih luas di masyarakat. Nah, ini jangan sampai terjadi bahwa hasil survei kita ini berbeda secara mencolok dengan fenomena yang ada di masyarakat. Nah, ini juga menjadi satu nanti perdebatan ketika hasil survei yang kita rilis, yang kita hasilkan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, atau paling tidak sangat jauh sekali dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ini juga menjadi persoalan tersendiri, sehingga survei yang dilakukan bisa dikategorikan survei yang meragukan. Nah, demikian untuk penjelasan terkait dengan model penelitian survei. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.